Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan kalian pembahasan tentang sistem bilangan pada komputer dan operasi sistem bilangan pada komputer. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kalian like dulu video ini, subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Nah, kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan. Sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan atau nomor sistem adalah format bilangan komputer atau sistem bilangan komputer yang merupakan sebuah cara untuk mewakili besaran yang berasal dari sebuah item fisik. Nah, mengapa dikatakan demikian? Hal ini dikarenakan komputer tidak mengerti bahasa manusia dan hanya mengerti bahasa mesin. Sehingga diciptakanlah sistem bilangan ini supaya bahasa manusia itu diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Yang kemudian kita juga dapat menerjemahkan bahasa mesin menjadi bahasa manusia sehingga kita akan mengerti perintah dari komputer. Kemudian logika komputer diwakili oleh two state element atau elemen dua keadaan, yaitu on dan off. Nah, bahasa mesin ini terdiri dari angka 0 dan 1 yang berarti dapat menyatakan ya dan tidak, on atau off, seperti itu. Karena itulah disebut two state element. Nah, konsep two state element ini dipakai pada bilangan biner yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besarannya, yaitu 0 dan 1. Seperti yang saya katakan tadi, 0 dan 1 ini mewakili two state element, yaitu on dan off, ya dan tidak. Dan kita lanjutkan. Nah, sistem bilangan pada komputer ada jenis-jenisnya yang terdiri dari empat bagian, yaitu yang pertama sistem bilangan desimal yang terdiri dari 10 karakter atau baris 10. Kemudian yang kedua sistem bilangan biner yang terdiri dari 2 karakter atau yang bisa juga disebut baris 2. Kemudian yang ketiga sistem bilangan oktal yang terdiri dari 8 karakter atau baris 8. Kemudian yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal yang terdiri dari 16 karakter atau baris 6. Nah, kita masuk ke pembahasan sistem bilangan desimal atau baris 10. Nah, sistem bilangan desimal terdiri dari 10 digit, yaitu terdiri dari angka 0 hingga 9. Anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh sistem bilangan desimal. Nah, seperti kalian lihat, di sini ada 3 contoh dan saya akan jelaskan satu-satu. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada angka 467. Nah, di sini kenapa ada 10? Hal ini harus dilakukan karena untuk memberikan tanda bahwa termasuk sistem bilangan apa soalnya. Kalau di sini desimal, maka kita tuliskan 10. Tuliskan kecil di bawah. Seperti itu bisa dipahami gimana dapat 10. Kalau sudah, kita lanjut ke penyebarannya. Pertama-tama cara menyebarkan biar gampang, yaitu karena ini sudah jadi maka kita mulai pelan-pelan. Kalian jangan dulu lihat pangkatnya ini ya, kalian tuliskan aja 4 dikali 10 ditambah 6 dikali 10 ditambah 7 dikali 10. Kemudian untuk menuliskan pangkatnya
kita harus mulai yang paling kanan, yaitu di sini kan paling kanan kan ini. Nah, di sini kita tuliskan mulai dari pangkat 0, kemudian 1, kemudian 2. Maka penjabaran sistem bilangan desimal ini akan menjadi 4 dikali 10 pangkat 2 ditambah 6 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7 dikali 10 pangkat 0. Sampai di sana bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini, yaitu 0,89. Dan jangan lupa kalian tuliskan 10 kecil di sini. Nah, lalu bagaimana penjabarannya? Nah, seperti biasa, kalian jangan dulu lihat pangkatnya. Maka menjadi 0 dikali 10 ditambah 8 dikali 10 ditambah 9 dikali 10. Kemudian, mengapa ini tidak mulai dari 0? Mengapa mau dimulai dari min 2? Nah, saya akan jelaskan alasannya. Pertama-tama mari kita mulai dari 0 kali 10 pangkat 0. Mengapa di sini pangkat 0? Bukankah seharusnya seperti yang nomor 1, dimulai dari yang paling kanan? Nah, hal ini dapat terjadi karena 0 berada di sebelah kiri tanda koma. Di sebelah kiri lagi 1 digit. Seperti yang kita ambil contoh nomor 1, 467. Anggap ini ada nolnya, koma 0. Nah, bisa kalian perhatikan, karena 7 berada di sebelah kiri tanda koma lagi 1 digit, maka dia berpangkat 0 di sini. Nah, di sini 0. Makanya jika suatu bilangan berada di sebelah kiri tanda koma, maka pada penjabarannya kita mulai dari 0 seperti ini. Karena ini 1 digit, kita mulai dari 0. Kalau misalnya di sini ada bilangan misalnya 2, maka 2 dikali 10 pangkat 1 seperti itu. Kalian bisa pahami? Kalau bisa kita lanjut. Nah, gimana dapat min 1? 8 berada 1 digit di sebelah kanan tanda koma. Maka jika kita jabarkan, maka menjadi maka menjadi 0,8. Anggap saja 0,8 aja. 0,8 itu berapa? Ubah ke pecahan, 8 per 10. 8 per 10 itu berapa? 8 dikali 10 pangkat min 1. Dari situlah kita dapatkan min 1 di sini. Kemudian, karena 9 berada di sebelah kanan tanda koma lagi 2 digit, makanya pangkat min 1 itu lagi bertambah besar menjadi min 2. Nah, kemudian ini kita bisa sederhanakan menjadi 8 dikali 10 pangkat min 1 ditambah 9 dikali 10 pangkat min 2. Sampai sini paham? Kalau sudah, mari kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tunggu sebentar, saya akan bersihkan ini biar ada tempat untuk menjelaskan.
Nah, untuk contoh yang ketiga, ada bilangan 1297,17. Nah, seperti biasa kita jangan dulu lihat pangkatnya. Kita tinggal jangan lihat dulu pangkatnya, kita tinggal tulis aja dulu. 1 dikali 10 tambah 2 dikali 10 tambah 9 dikali 10 ditambah 7 kali 10 ditambah 1 kali 10 ditambah 7 kali 10. Kemudian kita tulis. Nah, kita mulai tulis dari yang dekat koma dulu biar kita ketahui, karena biar kita ketahui dari mana 0 itu dimulai. Nah, karena 7 ini berada satu digit di sebelah kiri tanda koma, maka ini mulai 0. 7 dimulai 0. Maksudnya dari 7 mulai dari 7 kali 10 mulai pangkat 0-nya dari sini. Kemudian karena 1 berada satu digit di sebelah kanan tanda koma, maka di sini 1. Kemudian karena 7 ini berada di 2 digit di sebelah kanan tanda koma, maka di sini 2 ambil. Nah, karena kita sudah tahu dari mana 0 itu dimulai, maka semakin kiri dia bergerak, semakin ke kiri dia bilangannya, maka pangkat di atas ini semakin besar. Saya bersihkan dulu biar kelihatan. Semakin besar. Maka akan menjadi seperti ini penjabarannya. Biner atau baris 2. Nah, dalam sistem biner terdiri dari 2 angka atau 2 buah simbol, yaitu angka 0 dan 1. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke contoh. Untuk sistem bilangan biner, di sini kita tuliskan 2 karena dia terdiri dari 2 anggota. Kemudian untuk pengalinya di sini kita kalikan 2. Kemudian seperti biasa kita jangan dulu lihat angkanya. Kita tuliskan 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Kemudian pangkatnya kita mulai dari 0. Mulai dari yang paling kanan. Kemudian 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk sistem bilangan biner, kita bisa cari nilainya dengan mengonversinya ke desimal. Di sini 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian di sini kita jumlahkan dan kita mendapatkan hasilnya 11. Dan 11 ini termasuk ke dalam sistem bilangan desimal. Nah, seperti itu apa sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, sama halnya dengan contoh pada bilangan desimal tadi. Kita tinggal menuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan dari mana pangkat 0 itu dimulai. Kita lihat dari angka yang berada di sebelah kiri tanda koma. Ternyata dimulai dari sini. Kemudian semakin ke kanan pangkatnya semakin mengecil. Nah, kemudian setelah itu kita cari nilainya seperti tadi. Nah, 0 dikali 2 pangkat 0 itu sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 itu sama dengan 0,5. Kemudian 1 dikali 2 pangkat min 2 sama dengan 0,25. Dan 1 kali 2 pangkat min 3 sama dengan 0,125.
Kemudian kita jumlahkan hasil yang telah kita dapatkan sehingga ketemu hasil ini, dan ini termasuk ke dalam bilangan desimal karena ada 10 di sini. Kemudian kita masuk ke contoh ketiga. Kemudian kita tuliskan saja seperti tadi tanpa melihat pangkatnya terlebih dahulu. 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Kemudian kita lihat di mana angka yang berada di sebelah di mana angka 0 itu dimulai. Karena dimulai dari sini, kita tuliskan dulu 0 dikali 2 pangkat 0. Kemudian semakin ke kiri dia, pangkatnya semakin besar. Nah, di sini kita tuliskan 1, dan semakin ke kanan pangkatnya semakin kecil. Dan di sini kita tuliskan min 1, dan di sini kita tuliskan min 2. Kemudian setelah ketemu, kita cari hasilnya. Hasil dari ini, dan setelah kita cari hasilnya, maka ketemu seperti ini. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 2 pangkat min 1 sama dengan 0. Dan 1 dikali 2 pangkat min 2 sama dengan 0,25. Kemudian hasil ini kita jumlahkan sehingga ketemu hasil yang ini, dan ini termasuk dalam bilangan desimal. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oktal atau baris 8. Sistem bilangan oktal hampir sama dengan sistem bilangan desimal. Namun bilangan oktal terdiri hanya dari 8 anggota, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita masuk ke contoh konversi. Nah, di sini ada angka seperti ini dan soal seperti ini, 4598. Di sini jangan kalian lupa tuliskan angka 8 karena ini menandakan bahwa ini termasuk sistem bilangan oktal. Dan untuk pengalinya juga di sini kalian tuliskan 8. Sama seperti tadi, kita tuliskan ini tanpa melihat pangkatnya. Kemudian setelah selesai, kalian mulai mengisi pangkatnya dari kanan, mulai dari angka 0. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Kemudian kalian cari nilainya, maka akan ketemu seperti ini. 4 dikali 8 pangkat 3 sama dengan 2048. Kemudian 5 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 384. 9 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 2, dan 8 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 8. Kemudian hasil yang kalian dapat ini kalian jumlahkan sehingga ketemu 2512, dan jangan kalian lupa tuliskan 10 karena ini menandakan ini merupakan bilangan desimal. Kemudian selanjutnya kita mempunyai contoh lain, yaitu 647,35. Kalian seperti tadi tuliskan tanpa melihat pangkatnya terlebih dahulu. Kemudian kalian tentukan dari mana angka 0, pangkat 0 seperti ini itu dimulai. Nah, karena ini dimulai dari 7, maka semakin ke kanan dari sini, maka pangkat di sini akan semakin besar. Semakin ke kiri, maka pangkat di sini akan semakin besar. Kemudian semakin ke kanan, pangkatnya akan semakin kecil. Kemudian kalian cari nilai dari ini, kalian cari nilainya. Setelah ketemu,
Maka kalian jumlahkan dan akan ketemu hasilnya, yaitu 423,453.125. Saya bersihkan dulu supaya kembali terlihat rapi. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Heksadesimal atau baris 16. Sistem bilangan heksadesimal terdiri dari 16 anggota. Nah, namun karena angka hanya ada sampai 10, maka dibuat simbol angka lagi yang terdiri dari huruf A, B, C, D, E, dan F. Jadi anggota dari sistem bilangan heksadesimal menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian selanjutnya ada 10 yang diganti dengan A, 11 yang diganti dengan B, 12 yang diganti dengan C, 13 yang diganti dengan D, 14 yang diganti dengan E, dan 15 yang diganti dengan F. Baiklah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada bilangan 584 AED. Kemudian jangan lupa kalian tulis di sini, tulis 16. Kemudian di sini juga kalian kalikan 16. Nah, di sini seperti biasa kalian tinggal tulis tanpa melihat pangkatnya terlebih dahulu. 5 dikali 16, 8 dikali 16, 4 dikali 16. Kemudian A ini, E dan D ini kalian konversikan dia menjadi bilangan yang dia gantikan. Kalau A dia menggantikan bilangan 10, maka di sini tulis 10. Kemudian kalau E dia menggantikan bilangan 14, kemudian di sini tulis 14. Dan D dia menggantikan 13, di sini kalian tulis 13. Nah, lanjutkanlah seperti biasa. Kemudian setelah seperti ini kalian tambahkan pangkat mulai dari yang ujung paling kanan. Kemudian kalian cari nilai dari ini, ini, dan setelah ketemu hasilnya akan seperti ini. Dan kalian tinggal jumlahkan, akan mendapatkan hasil seperti ini. Begitu juga dengan contoh yang kedua, namun bedanya di sini ada tanda koma, maka kita akan mulai kita tinggal gunakan cara seperti tadi. Kemudian sebelumnya kalian konversikan dulu ini menjadi bilangan yang diwakilkannya menjadi yaitu 14. 14 kemudian kali 16, kemudian ditambah 1 dikali 16 ditambah 10. 10 kan A itu kan diwakilkan oleh 10, hanya di sini tulis 10. 10 dikali 16. Kemudian kalian cari dulu angka yang dimana dia dikali 16 pangkat 0, kan di sini. Karena ini semakin ke kanan maka pangkatnya semakin kecil. Maka minnya semakin besar. Nah, kemudian kalian ketemu ini, kalian cari nilai ini dengan mengalikannya, akan ketemu seperti ini. Lalu kalian jumlahkan, maka akan ketemu hasil ini. Sekian, apakah bisa
terima. Kalau bisa, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Konveksi bilangan. Nah, yang pertama adalah konveksi dari bilangan desimal ke biner. Cara ini dapat dilakukan untuk konveksi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 2. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Di sini ada nilai 77. 77 kemudian dibagi 2 menghasilkan 38 dan sisa 1. Sebentar saya jelaskan dengan binom. Nah, di sini 77 dibagi 2 sama dengan 38 dan sisanya 1. Kemudian 38 kembali dibagi 2, maka hasilnya 19, sisanya 0. Kemudian 19 bagi 2, maka sisanya 9. Maaf, bukan sisanya, hasilnya 9, sisanya 1. Kemudian 9 dibagi 2 maka nilainya 4 dan sisanya 1. Kemudian 4 dibagi 2 maka hasilnya akan menjadi 2. 2 kemudian dibagi 2, nah seperti inilah, sama dengan yang tertera di PowerPoint. Kemudian kalian tuliskan mulai dari yang di sini, kemudian ini, di sini, ini, di sini, di sini, dan di sini. Maksudnya di sini, di sini. Ini dia tulis pertama, kemudian diikuti di sini yang selanjutnya, ini, 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 ini. Maka akan ketemu hasil seperti ini. Baik, kita langsung aja masuk ke contoh. Nah, di sini ada 15 dibagi 2 sama dengan 7 dan sisanya 1. Kemudian 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya 1. Kemudian 3 dibagi 2 hasilnya 1 dan sisanya 1. Nah, setelah kalian dapat seperti ini, kalian tinggal tuliskan seperti tadi, dimulai dari ini yang pertama, ini, dan ini. Maka konveksi dari bilangan desimal 15 ke bilangan biner adalah ini, 1, 1, 1, 1. Kemudian lanjut desimal ke oktal. Konveksi dari desimal ke oktal dapat dilakukan dengan cara membagi desimal dengan nilai bilangan desimal dengan nilai 8. Seperti yang kalian dapat lihat di contoh di bawah pada gambar, 77 dibagi 8 maka hasilnya 9 dan sisanya 5. Kemudian
9 dibagi 8 hasilnya 1 dan sisanya 1. Kemudian kalian tulis hasilnya mulai dari sini, yang angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Maka akan ketemu hasilnya seperti ini, 115. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, di sini ada angka 88. Jika dibagi 2, maka hasilnya akan dibagi 2 bagi 8. Karena ini konveksi dari desimal ke oktal, maka hasilnya akan menjadi 11 dan sisanya 0. Kemudian 11 ini dibagi 8, maka hasilnya akan menjadi 1, sisa 3. Nah, setelah ketemu, kalian tinggal tulis hasilnya mulai dari ini. Jadi konveksi dari desimal 88 ke oktal adalah 130. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Konveksi dari desimal ke heksadesimal. Konveksi dari desimal ke heksadesimal dilakukan dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 16. Nah, seperti contoh pada gambar di bawah ini. 77 dibagi 16, maka sisanya 4. Sisanya 13 dan hasilnya 4. Nah, 13 ini karena ini merupakan konveksi ke heksadesimal, angka 13 itu diwakilkan dengan huruf D diwakilkan dengan angka 13, maka angka 13 ini diubah menjadi D. Kalian tinggal tulis seperti tadi, mulai dari ini, kemudian kita tulis D. Jadi konveksi dari 77 ke heksadesimal adalah 4D. Desimalnya 77 dan heksadesimalnya 4D. Baik, kita masuk ke contoh aja langsung. Konveksi dari 96 ke heksadesimal. Maka kita buka print untuk sebagai orak-orak. Nah, setelah kalian ketemu hasilnya seperti ini, maka kalian akan tulis seperti tadi, yaitu yang ini duluan, kemudian ini. Jadi konveksi dari desimal ke heksadesimal 96 yang dikonversikan ke heksadesimal adalah 60. Baik, apakah dipahami sampai di sini? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi konveksi berikutnya. Nah, materi selanjutnya adalah konveksi dari biner ke desimal. Cara melakukan konveksi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 2 yang dipangkatkan 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya, dimulai dari bilangan paling kanan dan kemudian hasilnya dijumlahkan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, pada soal ini terdapat soal 100100. Berapa jika dikonversikan ke desimal? Maka pertama-tama kita tulis dulu seperti biasa. Jangan dulu kita lihat pangkatnya. Kita tulis 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Kemudian dari paling kanan ini kita mulai dengan pangkatkan 2 berpangkat 0. 2 berpangkat 0, 2 berpangkat 1, 2 berpangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan yang terakhir 2 pangkat 5. Kemudian nilai ini kita cari
sehingga akan ketemu hasil seperti ini. 1 kali 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 4 itu 0. 0 dikali 2 pangkat 3 itu 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4. 0 dikali 2 pangkat 1 itu 0. Dan 0 dikali 2 pangkat 0 itu 0. Kemudian setelah kalian ketemu hasilnya, kalian tinggal jumlahkan saja. Yaitu ini menjadi 32 ditambah 4. Jadi hasilnya 36. Jadi nilai bilangan biner 100 100 jika dikonversikan ke desimal akan diperoleh 36. Apakah sampai di sana sudah bisa dipahami? Kalau begitu, kita lanjut ke konveksi selanjutnya. Nah, materi konveksi selanjutnya adalah materi konveksi dari bilangan biner ke oktal. Untuk melakukan konveksi bilangan biner ke oktal adalah dengan mengelompokkan angka-angka biner menjadi 3 dimulai dari sebelah kanan. Kemudian masing-masing kelompok tersebut dikonversikan ke angka desimal yang hasilnya diurutkan. Seperti yang dapat terlihat pada gambar, ada salah satu contoh soal yaitu 1100 1101. Kemudian bilangan ini dibagi menjadi 3 seperti ini. 3 digit terakhir yaitu 101 dibagi, kemudian 3 digit berikutnya 001. Kemudian digit pertama itu 11. Kemudian setelah dibagi menjadi 3 seperti ini, kalian cari nilai ini. Cari nilai bilangan desimal ini. Jika 11 maka nilainya itu 3. Nah, di sini saya akan membagikan cara agar dengan cepat dapat menemukan nilai dari suatu bilangan biner. Kita buka dulu pin. Yang pertama kita tulis 128 64 32. Nah, seperti ini. Ingat dengan rumus ini kita bisa dengan mudah mencari suatu bilangan biner. Maksud saya mencari bilangan desimal dari suatu bilangan biner. Nah, yang pertama di sini ada 11. 11 berarti kita tuliskan seperti ini. Karena 11 berarti kita isikan 1 di sini. Karena dia hanya 2 digit. Nah, setelah itu berarti ini sisanya berarti 0. 0 tidak usah kita tuliskan. Nah, angka di atas angka 1 ini ada angka 2. Kemudian di atas angka 1 ini ada angka 1. Jika 2 ditambah 1 itu hasilnya 3. Nah, dengan cara itu kita dapat mudah menemukan hasil 3 ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita cari juga nilainya, yaitu 001. Karena ini 0 kita tidak usah tuliskan. Nah, jadi nilai dari 001 jika dikonversikan ke desimal maka hasilnya 1. Kemudian yang terakhir 101. Nah, ketika ada angka 2, ketika ada angka 0, angka yang di atas angka 0 tidak perlu kalian hitung. Jadi kalian tinggal menghitung angka yang di bawahnya diisi 1, seperti 4 ini dan 1 ini.
Jadi yang kalian hitung adalah 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 nilainya 5. Dan ketemu. Sehingga konveksi dari bilangan biner ini menjadi desimal adalah nilainya 315. Baik, kita masuk ke contoh lain. Nah, di sini ada bilangan biner 11011. Maaf, saya benarkan tadi. Ini konveksi bilangan biner ke oktal. Jadi konveksi dari bilangan biner ini ke oktal adalah 315. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh bilangan biner 11011. Nah, kalian pertama-tama tuliskan bilangan binernya. 1 1 0 1 1 1. Kemudian seperti tadi kita bagi 3. Maaf, ini salah tulis. Bentar. Nah, kalian tulis seperti ini dulu. Kemudian kalian bagi 3. Seperti ini. Nilai dari desimal bilangan biner 011 kita cari dengan cara yang seperti tadi, yaitu dengan menggunakan cara ini. 011 0 di sini 1. Nah, nilainya itu adalah 3. Kemudian ini juga 11 juga nilainya adalah 3. Mengapa demikian? Padahal ini 011 baru 3. Karena angka 0 yang jika ditulis di depan suatu bilangan biner itu tidak memiliki arti apapun di sebelah kirinya. Kalau misalnya ditulis di sebelah kanan baru artinya berbeda. Itu sehingga konversi dari bilangan biner 11011 ke bilangan oktal nilainya 33. Kalau sudah, kita masuk ke materi selanjutnya. Konveksi bilangan biner ke heksadesimal. Untuk konveksi bilangan biner ke heksadesimal, caranya sama dengan konveksi bilangan biner ke bilangan oktal. Hanya pengelompokannya harus berbeda, yaitu harus 4-4. Seperti pada gambar berikut. Nah, di sini diketahui bilangan biner 1100 1101. Kemudian ini kita bagi 4 ya, karena ini heksadesimal. Kalau oktal kita bagi 3. Kita bagi 4, ses. 1101, kemudian 1100. Nah, nilai dari bilangan biner ini kita cari dengan cara yang seperti tadi. Satu. Nah, nilai dari bilangan biner ini adalah 8 ditambah 4 tambah 1 adalah 13. Adalah 13. Kemudian nilai dari bilangan biner ini kita cari juga, yaitu 1100. Nah, nilai desimal dari
bilangan biner ini adalah 12. Kemudian, karena ini heksadesimal, maka nilai di atas semelan yaitu 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu diwakilkan oleh huruf. Nah, angka 12 atau nilai 12 pada bilangan heksadesimal diwakilkan dengan huruf C, kemudian angka 13 pada heksadesimal diwakilkan dengan huruf D. Sehingga konveksi bilangan biner yang bernilai 11001101 ke heksadesimal adalah CD. Nah, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu konversi dari oktal ke desimal. Untuk melakukan konversi oktal menjadi bilangan desimal, kita memerlukan untuk mengalihkan bilangan oktal yang ingin kita konversikan, yaitu dengan 8. Dan dipangkatkan mulai dari yang paling kanan dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh. 326 yang termasuk dalam sistem bilangan oktal, jika dikonversikan ke desimal maka akan menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, seperti biasa, kita jangan dulu lihat pangkatnya. Kita tuliskan 3 dikali, karena ini akan mengonversikan oktal ke desimal, maka ini dikali 8. 3 dikali 8 ditambah 2 dikali 8 ditambah 6 dikali 8. Kemudian kita lihat dari yang paling kanan dan kita mulai isi pangkat 0, 1, 2. Nah, kemudian kita cari nilai ini. 3 dikali 8 pangkat 2 berarti 3 dikali 6, 4, maka akan mendapatkan 192. Kemudian 2 dikali 8, karena itu pangkat 1, 2 kali 8 tetap, maka akan mendapatkan hasil 16. Kemudian 6 dikali 8 pangkat 0, maka hasilnya 6. Dan hasil yang didapat tadi kita jumlahkan, sehingga akan mendapatkan nilai yaitu 214. Jadi konveksi dari 326 yang termasuk oktal ke desimal adalah 214. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya kita lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu konveksi dari bilangan oktal ke biner. Konveksi dari bilangan oktal ke biner adalah dengan memecah bilangan oktal tersebut ke persatuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 3 angka. Nah, ini gimana maksudnya? Kita langsung saja ke contoh. Di sini ada bilangan oktal 147. Kemudian kita pecah bilangan oktal tersebut menjadi kelompok 3 angka, yaitu 1, 4, dan 7. Kemudian ini kita cari bilangan binernya mulai dari 7. Nah, seperti tadi kita dapat menggunakan rumus yang ini. Untuk menghasilkan nilai 7, apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki standar seperti ini? Untuk menghasilkan nilai 7 berarti 4 ditambah 2 ditambah 3. Berarti di sini harus nilainya 1 dan di sini juga 1. Maaf, saya ulangi, 4 ditambah 2 ditambah 1. Itu hasilnya 7. Nah, di sini kita harus dapatkan 1, 1, 1. Berarti itu bilangan biner dari 7. Kita tuliskan. Kemudian 4 juga kita konversikan ke biner. Kita dapat gunakan cara yang tadi. Untuk menghasilkan nilai 4, maka yang harus ada 1 di bawahnya adalah di bawah 4 saja. Berarti ini 0. Nah, maka kita tuliskan lagi. Kemudian untuk biner 1, untuk
angka 1 binernya itu adalah, ini kita ganti 0 karena untuk menghasilkan 1 ini cukup 1 di sini 1 saja. Itu 0 0 1. Kemudian setelah kita dapatkan hasil ini, maka kita gabungkan dia 0 0 1 1 0 0 dan 1 1 1. Jadi konversi dari oktal 147 ke biner itu nilainya 001 100 111. Baik, kita masuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada bilangan oktal 123. Kemudian sama seperti tadi, kita pecah dulu dia ke bilangan, dipecah dulu dia menjadi 3 kelompok. Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing ini kita carikan ya nilai binernya. 3 nilai binernya itu adalah ini 0 1 1. Kemudian 2 itu nilai binernya adalah 0 1 0. Kemudian untuk 1 sama seperti tadi, nilai binernya adalah 0 1 1. Maaf, 0 0 1. Nah, setelah itu kita gabungkan 3 nilai yang telah kita dapatkan ini menjadi suatu bilangan biner yang utuh. Yaitu maka konversi dari bilangan oktal 1 2 3 menjadi bilangan biner yaitu 0 0 1 0 1 0 0 1 1. Sampai sini apakah bisa dipahami? Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Nah, di sini untuk mengonversikan bilangan oktal ke heksadesimal ada dengan mengubah bilangan oktal menjadi bilangan biner, kemudian kita ubah bilangan biner ke bilangan heksa. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar. Di sini ada contoh 725. Kemudian kita ubah dia menjadi bilangan biner terlebih dahulu. Yaitu nilainya. Nah, kita cari mulai dari nilai angka 5. 5 itu bilangan binernya adalah 5 itu bilangan binernya adalah 101. Kemudian 2. 2 itu bilangan binernya adalah 1 0. Dan kemudian 7. 7 itu bilangan binernya adalah 1 1 1. Nah, mengapa tidak sama seperti gambar? Nah, di sini dituliskan 0 karena seperti yang saya katakan tadi, penulisan 0
di depan bilangan biner tidak mempengaruhi perubahan terhadap nilainya jika dikonversikan ke desimal. Makanya kita tuliskan 0 di sini. Kemudian kita bagi menjadi 4 seperti cara mengonversikan bilangan biner ke heksa tadi. Maka akan menjadi Nah, kita di sini bagi 4. Nah, setelah itu kita konversikan bilangan biner ini ke heksa. Nilai dari 010 0101 jika dikonversikan ke heksa itu nilainya adalah 5. Itu adalah nilainya 5. Kemudian ini kita konversikan juga ke heksa 1101. Maka nilainya adalah 8 tambah 4 12 ditambah 1 13. Nah, 13 dalam heksadesimal itu diwakilkan dengan huruf D. Nah, lanjut. Kemudian 1 ini jika kita konversikan ke heksa maka akan tetap dia nilainya 1. Sehingga konversi dari 725 ke heksadesimal itu nilainya 1D5. Baik, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh bilangan oktal yang bernilai 165. Kemudian pertama-tama kita tuliskan dulu seperti tadi, yaitu 165. Kemudian ini kita bagi menjadi 3 kelompok, 1, 6, dan 5. Kemudian nilai dari masing-masing bilangan ini kita konversikan. 5 jika konversikannya itu dulu kita konversikan ke biner. 5 kita konversikan ke biner. Nah, 5 apa kita konversikan ke biner, nilainya itu 101. Kemudian 6 juga kita konversikan. Nah, 6 jika kita konversikan ke biner, nilainya itu 110. Kemudian 1 jika kita konversikan ke biner itu nilainya 1. Nah, kemudian nilai ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Bagi menjadi 3 kelompok yang nilainya, yang anggotanya 44. Kita tuliskan 1, 0, 1. Nah, kenapa di sini ditulis 0? Seperti yang saya katakan tadi, penulisan 0 di depan bilangan biner tidak mempengaruhi nilainya. Berarti ini sah-sah saja untuk dituliskan. Nah,
Di sini kita akan coba tidak menuliskan nilai 0 tersebut. Berarti nilai berikutnya itu ada 1, 1, 0, kemudian 1. Ini kita bagi menjadi 4. Kemudian nah, untuk nilai 1 ini kita boleh tuliskan 0 dia di depannya. Karena penulisan 0 di sebelah kiri bilangan biner tidak mempengaruhi nilai bilangan tersebut jika dikonversikan. Berarti ini kita tuliskan 0 lagi 3. Kemudian kita bagi ke dalam kelompok yang anggotanya 4 orang. Nah, ini setelah dapat bilangan biner seperti ini, kita konversikan nilainya ke bilangan heksadesimal. 011 jika dikonversikan ke heksadesimal itu nilainya 5. Kemudian 0101 jika dikonversikan ke heksadesimal itu nilainya 7. Kemudian ini karena 00 jika dikonversikan ke heksadesimal nilainya tetap 0. Sehingga konversi dari 165 yang termasuk ke sistem bilangan oktal ke heksadesimal itu nilainya 75. Nah, sekian. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah materi konversi heksadesimal ke desimal. Untuk konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal, kita perlu mengelikkan bilangan heksadesimal yang ingin kita konversikan dengan baris heksadesimal yaitu 16. Artinya, bilangan heksadesimal yang ingin kita konversikan ke desimal kita kalikan 16. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ada bilangan heksadesimal 1C5E. Kemudian untuk mengkonversikannya ke desimal, kita tulis seperti biasa, yakni jangan melihat pangkatnya dulu. 1 dikali 16 ditambah. Nah, karena C di sini, C itu mewakili angka 12. Sehingga kita tulis 12 di sini. 12 dikali 16 ditambah. 5 dikali 16 ditambah. E itu diwakili oleh angka 10 atau mewakili angka 10. Nah, makanya E itu kita ubah menjadi 10 dikali 16 seperti ini. Kemudian kita lihat mulai dari kanan dan kita mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Kemudian setelah kita ketemu seperti ini, kita cari hasilnya, yaitu 1 dikali 16 pangkat 3. Itu hasilnya 4096. Kemudian 12 dikali 16 pangkat 2 itu hasilnya 3072. Kemudian 5 dikali 16 pangkat 1 itu hasilnya 80. Dan 10 kali 16 pangkat 0 itu hasilnya 10. Kemudian kita jumlahkan hasil ini dan akan ketemu 7258. Jadi konveksi bilangan heksadesimal 1C 5E ke desimal adalah 7258. Baik, sampai sini paham? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah konveksi bilangan heksadesimal ke biner. Cara konveksi bilangan heksadesimal ke biner adalah cara konversinya sama dengan konveksi bilangan oktal ke biner, yaitu dengan memecah bilangan heksadesimal tersebut ke persatuan bilangan yang kemudian masing-masing ke bentuk biner. Bedanya di heksadesimal, bilangan heksadesimal binernya dibagi menjadi 4 di dalam satu kelompok, itu kita bagi menjadi 4. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. A7F. Kita tuliskan dulu ya A7 dan F. Kemudian ini kita ubah ke desimal. Nah, F itu mewakili atau diwakili angka 15. Kemudian 7 tetap 7 dan A itu 10. Kemudian setelah itu kita cari binernya. 15 itu binernya.
Kita gunakan rumus yang tadi. 12, maka ini di sini 1, 1, 1, dan di sini 1. 8 tambah 4, 12, ditambah 2, 14, tambah 1, 15. Nah, kemudian 7. 7 itu binernya 0, 1, 1, 1. Kenapa ini ditulis 0, 1, 1, 1? Bukan 1, 1, 1 saja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, penulisan 0 di depan bilangan biner tidak mempengaruhi nilai bilangan tersebut jika dikonversikan ke desimal. Nah, kemudian kita konversikan juga 10. 10 Nah, 10 itu bilangan binernya 10, 10. Kemudian setelah dapat nilai ini, ketika ini, kita gabungkan, maka nilai bilangan binernya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, jadi konveksi A7F ke bilangan biner yaitu nilainya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada bilangan heksadesimal 9C8B. Nah, kita pecah-pecah dulu dia. 9, C, 8, dan B. Nah, B ini diwakili oleh angka 11. Kita konversikan dia dulu ke biner. Ke desimal. Kemudian 9 tetap 9, C itu diwakili 12, dan 8 tetap 8. Kemudian, ini kita cari nilai binernya. Kita gunakan rumus yang tadi. Sebelas. 11 itu nilai binernya 1, 0, 1, 1. Kemudian 8. Nah, 8 itu nilai binernya 1, 0, 0, 0. Kemudian 12. 12 itu nilai binernya 1, 1, 0, 0. Dan yang terakhir itu 9. Nah, 9 itu nilai binernya 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian ini kita gabungkan menjadi bilangan biner yang utuh, yaitu jadi nilai konveksi dari 9C8B ke bilangan biner yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Sampai sini bisa dimengerti? Kalau bisa, kita lanjut. Konveksi bilangan heksadesimal ke oktal. Untuk mengonversikan bilangan heksadesimal ke oktal adalah dengan mengubah bilangan heksa ke biner dan kemudian diubah ke oktal. Nah, di sini kita ada contoh yaitu 1D5. Pertama, kita ubah dulu dia ke bilangan biner. 5 nilai binernya itu adalah
adalah 101. Kemudian D, nilai binernya adalah, nah pertama kita harus tahu dulu, D itu kan pada bilangan heksadesimal mewakili angka 13. A diwakili 10, B 11, C 12, D 13. Kalau D 13, maka kita cari nilai bilangan biner 13. Nah, yang pertama 5, 1, 0, 1. Sekarang 13. 13 itu bilangan binernya 1, 1, 1. 1, 1, 0, 1. Nah, kemudian 1. 1 itu bilangan binernya 1. Nah, setelah itu kita kelompokkan dia menjadi 3. Sebentar. Nah, di sini kita boleh tambahkan 0. Karena itu tidak akan mempengaruhi nilai suatu bilangan jika ditambahkan 0 di sebelah kirinya. Maka di sini 1, 0, 1. Kemudian karena kita tambahkan 0 di depannya, 0, 1, 0. Kemudian selanjutnya ada 1, 1, 1. Dan yang terakhir ada 0, 0, 0. Nah, setelah itu kita ubah ini ke bilangan oktal. 0 itu nilainya 0, tidak perlu ditulis. 1, 1, 1 itu nilainya nilainya 7. Kemudian 0, 1, 0 itu nilainya nilainya 2. Dan 101 itu nilainya 5. Jadi konversi bilangan heksadesimal 1D5 ke oktal yaitu 725. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini ada bilangan heksadesimal 3A6. Nah, di sini kita tuliskan dulu 3A dan 6. Kemudian ini kita cari ini kita cari bilangan binernya. 6 itu bilangan binernya 110. Tuliskan dulu. Kemudian A itu mewakili angka 10. Kemudian 10 ini kita cari bilangan binernya. Nah, 10 itu bilangan binernya 1, 0, 1, 0.
kemudian 3. Kita konversikan dia dulu ke biner. Maka 3 itu nilainya 1, 1. Kemudian ini kita kelompokkan menjadi 3 di setiap kelompoknya. Mulai dari kanan. 3. Kemudian ini kan dapat kita tambahkan 0 karena tidak akan mempengaruhi jika kita konversikan. Kita tambahkan 0 maka menjadi 1, 1, 0 dan di sini 0. Di sini 1, 0, 1, 0 dan di sini 1, 1. Nah, di sini kita bagi 3. Siap kelompoknya? 3. Di sini 3. Di sini 3. Dan ini 1. Seperti itu. Kemudian kita cari nilainya. Ini kita konversikan ke oktal. 1 tetap 1. Kemudian 110 itu jika kita konversikan ke oktal maka nilainya adalah 6. Kemudian 100 konversikan ke oktal maka nilainya 4. Kemudian karena ini sama berarti ini nilainya juga 6. Berarti konversi dari 3A6 yang merupakan bilangan heksadesimal ke oktal nilainya adalah 1646. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi operasi bilangan. Nah, untuk operasi bilangan pertama itu ada penjumlahan. Dalam sistem bilangan, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi jika melakukan penjumlahan bilangan. Yang pertama, jika angka 0 ketemu dengan 0, maka hasilnya 0. Jika angka 1 ketemu dengan 0, maka hasilnya 1. Jika angka 0 ketemu dengan 1, maka hasilnya 1. Dan jika angka 1 ketemu dengan 1, itu hasilnya 0. Dan akan terjadi suatu keadaan yang dinamakan carry of 1 atau simpan 1. Karena 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Karena suatu bilangan biner itu hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Kemudian maka angka 2 ini akan berubah menjadi angka 0 dan akan melakukan carry of 1. Carry of 1 itu artinya seperti penjumlahan biasa. Jika kita 9 tambah 1 itu kan 10. Jika kita simpan 1, maka itu adalah namanya carry of 1. 9 tambah 1 itu kan 10. 10 itu kan kita tulis 0 aja. Seperti itu. Itu namanya carry of 1. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, di sini ada suatu bilangan. Nah, di sini ada 2 soal bilangan biner. Kita mulai kerjakan dari soal yang pertama. 1, 1, 1 ditambah 0, 0, 1. Nah, di sini akan berlaku carry of 1 karena ketika 1 ketemu 1 itu hasilnya 0. 1 ketemu 1 itu hasilnya 0. Kemudian carry of 1 kita simpan 1. Nah, di sini 1 ketemu 1 lagi itu hasilnya 0. Di sini akan berlaku carry of 1. 1 ketemu 1 lagi itu hasilnya 0. Karena akan menyimpan 1 lagi, langsung kita tulis.
maka itu hasilnya 1, 0, 0, 0. Kemudian kita kerjakan lagi soal yang kedua. 1, 0, 1. Nah, 1 ditambah 1 itu akan berlaku carry of 1. Saya tulis 0. Kemudian 1 tambah 1 itu akan berlaku juga carry of 1. Nah, kita simpan lagi 1. Nah, di sini gimana? Ini kan numpuk 3. Kita jumlahkan 1 ditambah 1. Itu akan tetap menghasilkan hasilnya 0. Maaf, salah. Ini kita tulis 1 tambah 1 kan 0. 0 tambah 1 kan 1. Karena ini simpan 1, kita tulis lagi di depannya. Maka kita tulis lagi 1. Sehingga hasilnya adalah 1, 1, 0, 0. Sampai sini apakah bisa dimengerti? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ke materi berikutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu pengurangan. Dalam sistem bilangan, syarat-syarat pengurangan yang harus dipenuhi ada 4, yaitu yang pertama ketika 0 ketemu 0, 0 dikurangi 0 maka hasilnya 0. Ketika 1 dikurangi 0 maka hasilnya 1. Ketika 1 dikurangi 1 maka hasilnya 0. Dan ketika 0 dikurangi 1 maka hasilnya 1. Nah, 0 dikurangi 1 ini merupakan prinsip borrow of 1 atau borrow of 1. Hal ini sama dengan pengurangan biasa. Misalkan ada 26 dikurangi 9. Karena 6 tidak bisa dikurangi 9, maka akan meminjam di sini. Maka akan menjadi 16. 16 dikurangi 9, maka akan menjadi 7. Karena ini sudah dipinjam, maka ini akan menjadi 1. 1 dikurangi 0, maka menjadi 17. Untuk menguji kebenaran ini, kita coba tambahkan 17 ditambah 9. 17 ditambah 9 itu sama dengan 26. Seperti itulah prinsip berlakunya borrow of 1 atau borrow of 1. Lanjut, kita akan masuk ke contoh. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, mari kita selesaikan. Nah, di sini akan berlaku prinsip borrow of 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Dan baru di sini akan berlaku prinsip borrow of 1 karena ini ada ini. Ini dan ini. Nah, ketika 0 dikurangi 1, maka kita tulis 1. Dan karena ini sudah dipinjam, maka ini akan menjadi 0. 0 dikurangi 0, maka akan hasilnya 0. Jadi hasil ini dikurangi, hasil 101 dikurangi 011, itu hasilnya 010. Atau kita juga bisa menulisnya 10. Mengapa begitu? Karena penulisan 0 di depan atau di sebelah kiri itu tidak akan mempengaruhi nilai. Maka kita bisa sederhanakan dengan menulis 10. Nah, kita selesaikan contoh yang kedua. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan 0 di depannya. Ini saya hapus dulu, saya pindahkan ke sebelah kanan.
Nah, seperti itu. Ketika 0 dikurangi 0 maka 0. Ketika 0 dikurangi 1 maka berlaku lagi prinsip power of 1. Maka akan kita tulis 1. Nah, karena di sini sudah kita pinjam, ini akan menjadi 0. 0 dikurangi 1 maka akan berlaku lagi prinsip power of 1. Maka kita tulis 1. Nah, karena ini sudah dipinjam maka ini akan menjadi 0. Ketika 0 ketemu 0 maka akan menghasilkan hasilnya 0. Nah, berarti hasil dari 1 1 0 0 dikurangi 1 1 0 itu hasilnya adalah 0 1 1 0, atau bisa sederhanakan juga menjadi 1 1 0, karena penulisan 0 di sebelah kiri itu tidak berpengaruh. Nah, sampai sini apa sudah bisa dimengerti? Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya adalah perkalian. Syarat-syarat perkalian pada sistem bilangan yaitu ketika 0 dikali 0 hasilnya 0, ketika 1 dikali 0 hasilnya 0, ketika 0 dikali 1 hasilnya 0, dan ketika 1 dikali 1 hasilnya 1. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, untuk perkalian yang paling berpengaruh adalah ketepatan kita, karena di sini akan sangat berperan penting ke penjumlahan dalam menentukan hasilnya. Perkalian pada sistem bilangan sama dengan perkalian biasa, yaitu dengan mengalihkan silang. Baiklah, langsung saja kita praktikkan untuk contoh yang pertama. Nah, ketika 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Ketika 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Ketika 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Nah, seperti perkalian pada umumnya, maka kita tulis di sini. Ketika 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian ketika 0 dikali 1 hasilnya 0. Ketika 0 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 1 ditambah 0, tinggal kita turunkan. Dan 0 tambah 1, kita turun 1. Kemudian 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0, itu hasilnya 1. Kemudian 1 tambah 0 itu hasilnya 1. Dan 0, ini kita turunkan. Jadi hasil untuk perkalian pertama 101 dikali 011 itu hasilnya adalah 01111. Atau bisa juga kita tulis menjadi 1 1 1 1. Karena penulisan 0 di depan bilangan atau di sebelah kiri tidak akan mempengaruhi hasilnya, hasil konversinya maksud saya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Satu 0 1 dikali 1 1 1. Ketika 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 0 itu hasilnya 0. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 0 itu hasilnya 0. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 0 itu hasilnya 0. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Nah, di sini kita gunakan lagi. 1 ini tinggal kita turunkan. 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Nah, 1 tambah 1 itu ingat
ini akan berlaku carry of 1. Itu tambah 1, itu kita tulis 0. Kemudian kita simpan 1. 1 ditambah 1 itu kita tulis 0. Kemudian ini berlaku lagi. 1 tambah 1 itu kita tulis 0. Dan tulis 1 di sini. Karena ini berlaku carry of 1 dengan 1. Maka hasil dari 101 dikali 111 itu adalah 1000011. Baik, sekian dulu materi yang saya sampaikan. Semoga penjelasan saya di video ini dapat kalian mengerti. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update-update terbaru.